Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabal hakim. Hudaw wa rahmatin lil muhsinin alladzina yuqimunas shalah wa yutunas zakah wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunullah. Kehidupan yang terjadi pada diri kita manusia selama hidupnya senantiasa tidak lepas dari sifat apa yang dinamakan marohan, yaitu sombong. Manusia sering sekali melampaui batas. Jadi kita ini sering melampaui batas. Batas-batas yang Allah sendiri tidak perkenankan itu. Yaitu sifat-sifat kesombongan. Bahkan sifat kesombongan ini Allah akan ancam ini. Barang siapa yang sombong, dijamin tidak akan bisa masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga mereka yang masih di dalam hatinya ada kesombongan. Nah, sekarang kita ini banyak sombongnya. Kita mau melangkah aja, sering kita melihat segala sesuatu berpikiran sombong. Dalam surat Al-Luqman ayat 18 sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusarri'u hadaka linnasi, dan janganlah kamu memalingkan muka hadaka wajahmu karena sombong linnasi dari manusia terhadap sesama manusia. Wala tamsi fil ardi, dan janganlah berjalan di muka bumi ini marohan dalam keadaan dengan angkuh sombongnya, wastakbiru anha. Innallaha yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Innallaha sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai kulla mukhtalin, orang-orang sombong, fakhur, dan membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri ini saudara yang senantiasa berjalan seiring. Tetapi ini saudara sering kita miliki. Sifat-sifat saudara ini, kullu makhtulang fakur, kesombongan dan membanggakan diri ini sering terjadi mengikat kita. Terikat kita, tidak bisa kita berbuat apa. Salah satu contoh ketika kita bicara pada teman kita ajak bicara, karena temannya sudah benar-benar posisi tinggi, kita juga nggak mau kalah, kita ingin ikut tinggi. Inilah suatu hal yang merupakan wastakbaru anha, membanggakan diri, sombong, maroha. Sombong ada tiga. Pertama adalah sombong kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa lebih tinggi dari setara dengan Allah. Contohnya apa? Fir'aun, Namrud, raja-raja dahulu. Sekarang ada Uzair, banyak. Sekarang banyak orang merasa diri setara dengan Allah.
pulang dari suatu hal, pulang dari pondok pesantren, bukan mendirikan suatu aliran bagus, malah ngajak debat, entar di debat, entar di bid'ah. Ini sering terjadi. Jadi bukan meluruskan segala sesuatu yang berhubungan dengan segala sesuatu yang harus diluruskan. Yang ini akan mengundang apa? Pro dan kontra. Islam mengajarkan suatu hal rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak akan kuturunkan Rasulullah SAW sebagai menyampaikan risalah illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat alam semesta. Jadi dibikin santai. Orang ibadah, orang ngaji dibikin santai. Hanya karena perbedaan sedikit menyebabkan kita sombong di hadapan Allah. Membanggakan diri, aku ini udah ilmunya paling tinggi, aku ini sudah begini. Sombong. Yang kedua, tidak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah. Fir'aun, banyak sekali raja-raja seperti ini. Zaman Nazi Jerman dulu juga seperti itu, namanya Hitler. Juga sama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimahullah. Maka sombong ini lebih cenderung hampir masuk dalam kategori apa yang dinamakan syirik. Bahkan salah satu fatwa mengatakan bahwa ini sudah masuk dalam kategori syirik. Orang sudah mengaku dirinya Tuhan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengaku bahwa dia tidak akan nyembah Allah. Alias tidak percaya sama Allah, aku ini Tuhan. Sama ini yang dimiliki nanti oleh sifat-sifatnya Dajjal. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang kedua, sombong terhadap Rasulullah. Kalau di dalam surat Al-Imran ayat 31. Disebutkan di situ, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, ajaklah mereka jika kita ingin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattabu'ini, ikutlah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sampai Allah mencintai kita dan Allah akan memberikan pengampunan dengan kesalahan dosa-dosa kita. Dan Allah Maha Penyayang, Maha Mengampun, Maha Penyayang. Sebutkan dalam surat Al-Imran 32, dijelaskan lagi. Qul fa in taqullah wa rasulah wa ati'urlah wa rasulah. Situ sebutkan, katakanlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul. Di sini kita malah sombong terhadap Allah, sombong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ati'ullah wa rasulah. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Insya Allah kalau kita berpedoman dengan surah ayat ini, berpedoman dengan surah ini, maka insya Allah kita akan diberikan suatu hal apa yang dinamakan kenikmatan batin dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Qul ati'ullah wa rasulullah. Fa in tawallaw fa innallaha la tuhibbul kafirun. La tuhibbul kafirun, dan sesungguhnya Allah tidak mensukai hamba Allah yang kufur, yang kafir. Maka suatu hal yang sombong pasti masuk dalam kategori apa yang dinamakan syirik. Sombong terhadap Rasulullah, menolak ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa lebih baik atau lebih pintar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Dia sering sekali, dikit-dikit salah, dikit-dikit berbau bid'ah. Itu jelas. Buat apa dibesar-besarin? Kalau antum memang sanggup menahan dosa-dosanya, sanggup menerima dosa-dosanya, silahkan aja. Tidak perlu perkara sepele didebatkan sampai memutuskan tali silaturahim.
Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahim. Dan akan memutuskan, yaitu memutuskan rezeki yang berkah. Akan memendekkan umur kita. Karena sudah dijelaskan. Man akhaba ayyabsata lahu fi rizqi. Barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan, dimudahkan, dan segalanya. Wa yunsa lahu fi atari. Dan ingin umurnya dipanjangkan, falyasilur rahimah. Maka sambunglah silaturahim. Sedangkan ini perkara sepele dibesar-besarkan, adu argumen satu sama lain. Dan ini hasilnya adalah perselisihan. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling parah. Sombong terhadap sesama manusia. Kalau tadi sombong pada Allah, sombong kedua sombong pada baginda Rasul. Tiga ini adalah sombong terhadap sesama manusia. Ini yang sering kita lakukan. Sering sekali kita lakukan. Ketika kita keluar dari rumah sudah pasti menjalankan berprasangka jelek sama orang lain, merasa diri kita paling wah, paling bagus. Wastakbari anha ulaika askabun nari hum fiha khalidun. Merasa diri kita paling bagus bagaimana kondisi kita. Nah, ini sudah masuk dalam kategori sombong. Pada di dalam surat Al-Imran, salah satunya di sini ayat surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai. Orang-orang yang bertakwa adalah suatu orang yang suka menginfakkan hartanya dalam keadaan suka dan duka. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang senantiasa menahan daripada emosi. Ketiga ini, wa'afinina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa'afinin nas, orang yang suka memaafkan terhadap sesama. Coba sekarang dipikir. Kalau diri kita merasa wah paling bagus, paling istimewa, ada nggak perasaan sombong pada diri kita? Ada di sini, secara nggak langsung ada, masuk ke diri kita. Misalkan orang kayak Uzet ini, duduk di mimbar. Setelah duduk di mimbar, ada yang bertanya begini begitu. Merasa ilmunya Uzet dah paling bagus, misalkan, ini misal. Merasa ilmunya Uzet dah paling bagus, Uzet tidak mau dinasihati. Nah, ini kategori orang yang tertutup imannya, Uzet tertutup imannya, dan Uzet kategori hamba Allah yang sombong. Siapapun yang akan menasihati kita, alhamdulillah, kita terima, meskipun dipakai, nggak dipakai, yang penting kita terima. Agar kita terhindar dari sifat-sifat sombong di sini, marwahan. Sombong terhadap sesama manusia. Merasa dirinya udah lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, bahkan lebih dari segalanya di antara orang lain. Merendahkan orang lain dan menganggap mereka tidak berarti di mata kita. Ini yang sering terjadi. Enggan menerima kebenaran atau saran dari orang lain. Meskipun posisi kita itu salah. Mentang-mentang orang kaya udah paling tinggi, posisinya dia merasa benar, tidak mau disalahkan. Inilah yang dinamakan orang sombong. Jadi penting sekali buat kita kalkulasi, introspeksi diri ketika kita berjalan, ketika kita mau keluar, ketika kita mau berhadapan terhadap sesama, ketika kita mau bertatap muka kepada mereka. Suatu misal terjadinya suatu wali murid. Merasa diri kita udah paling pinter, kita ngomong sama mengajukan pendapat yang tetek bengek. Kita menganggap mereka semua itu di bawah level kita. Ini sering terjadi. Dan ini sudah masuk perangkap daripada wastakbaru anha. Masuk dalam perangkap yaitu wala tamsi fil ardi maroha. Masyiral muslimin muslimat rahimahullah. Marilah. Hidup ini untuk apa? Kita hidup ini tidak lama. Orang hidup kalau usia kita sudah 50, udah 60, sudah 70, apalagi
Tinggal nunggu hari, tinggal nunggu waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandangi, hayati alamiah yang terjadi. Padi makin berisi, makin merunduk. Bukan makin tua, makin menjadi-jadi. Makanya muncul apa yang dinamakan tua-tua keladi. Ya enggak? Semakin tua, semakin menjadi. Sudah tidak berbanyak istighfar, tidak berbanyak dalam berdoa, sudah tidak mau datang ke rumah Baitullah, malah sifatnya menjadi-jadi. Sok paling kuat. Begitu kena gebrakan sentilan dari Allah Subhanahu wa taala, sudahlah dia menjadi apa? Kalau istilah orang Jawanya kembang amben. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita. Dan janganlah kita menjadi hamba Allah yang sombong karena kekuatan atau apa kelebihan yang terdapat pada diri kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.